Apakah Anda sering sekali merasa kaku dan pegal di bagian belakang leher? Atau mungkin Anda pernah terbangun di tengah malam karena jempol kaki, lutut, atau pergelangan tangan Anda terasa seperti ditusuk-tusuk ribuan jarum panas? Sakitnya luar biasa, sampai-sampai disentuh selimut saja rasanya tidak tertahankan. Jangan pernah sekali-kali Anda meremehkan sinyal-sinyal ini sebagai sekedar capek atau salah urat biasa. Ini bisa jadi adalah teriakan minta tolong dari tubuh Anda yang sedang diserang oleh dua monster senyap yang sangat berbahaya. Saya Dr. Maria, seorang dokter spesialis yang selama lebih dari 20 tahun terakhir ini mendedikasikan hidup saya untuk menangani kasus-kasus penyakit dalam, terutama yang berkaitan dengan metabolisme tubuh. Dalam perjalanan karir saya telah melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana hidup ratusan bahkan ribuan pasien saya berubah drastis karena dua masalah ini, kolesterol tinggi dan asam urat yang tidak terkontrol. Saya melihat bagaimana seorang kepala keluarga yang gagah perkasa tiba-tiba tidak bisa berjalan karena serangan asam urat. Atau bagaimana seorang ibu yang ceria tiba-tiba terkena stroke karena sumbatan kolesterol di pembuluh darah otaknya. Ini bukan cerita fiksi, ini adalah kenyataan pahit yang terjadi setiap hari. Tapi bagaimana jika saya beritahu Anda hari ini bahwa salah satu solusi paling ampuh untuk membantu melawan dua monster ini mungkin sudah ada di dapur Anda sekarang, tersembunyi di antara bumbu-bumbu masak yang Anda gunakan setiap hari. Hari ini saya akan membongkar sebuah rahasia, sebuah resep rebusan ajaib yang hanya membutuhkan 3 bahan dapur sederhana. Sebuah ramuan yang jika dikonsumsi dengan benar bisa membantu menurunkan kadar kolesterol jahat dan asam urat Anda jauh lebih cepat dari yang pernah Anda bayangkan sebelumnya. Tetaplah bersama saya karena informasi ini bisa jadi akan mengubah hidup Anda. Sebelum kita membahas ramuan ajaibnya, kita perlu kenalan dulu dengan musuh kita. Karena bagaimana kita bisa menang perang kalau kita tidak kenal siapa yang kita lawan? Coba saya tanya, berapa banyak dari Anda yang rutin melakukan cek darah untuk mengetahui kadar kolesterol dan asam urat? Coba jujur pada diri sendiri. Mungkin banyak yang baru mengecek setelah muncul keluhan kan? Inilah kesalahan fatal yang paling sering terjadi. Kolesterol dan asam urat seringkali tidak menunjukkan gejala apapun pada tahap awal. Mereka menyerang dalam diam, merusak tubuh kita dari dalam secara perlahan tapi pasti. Mari kita bicara tentang kolesterol dulu. Banyak orang salah kaprah mengira semua kolesterol itu jahat. Padahal tubuh kita sebenarnya butuh kolesterol untuk membangun sel-sel yang sehat. Yang menjadi masalah adalah ketika kadar kolesterol jahat atau yang biasa kita sebut LDL, low density lipoprotein, terlalu tinggi di dalam darah. Sekarang, coba Anda bayangkan pembuluh darah di seluruh tubuh Anda itu seperti jutaan selang air yang mengalirkan kehidupan ke setiap organ mulai dari jantung, otak, hingga ujung jari kaki. Nah, kolesterol jahat atau LDL ini, bayangkan saja dia seperti kerak lemak atau lumpur yang lengket. Ketika jumlahnya terlalu banyak, kerak-kerak lemak ini akan mulai menempel di dinding bagian dalam selang air kita. Awalnya mungkin hanya lapisan tipis, tidak ada masalah. Tapi bayangkan apa yang terjadi setelah 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun Anda terus-menerus mengonsumsi makanan berlemak, gorengan, santan kental, tanpa diimbangi gaya hidup sehat. Kerak itu akan semakin tebal dan tebal dan tebal. Lubang selangnya jadi semakin sempit. Inilah yang disebut aterosklerosis atau penyempitan pembuluh darah. Apa akibatnya? Aliran darah yang membawa oksigen dan nutrisi menjadi tidak lancar. Jantung Anda harus bekerja ekstra keras memompa darah melewati celah yang sempit. Inilah kenapa orang dengan kolesterol tinggi sering merasa cepat lelah dan kadang pusing. Tapi bahaya terbesarnya bukan itu. Bahaya paling mengerikan adalah ketika gumpalan kerak lemak itu pecah atau retak. Tubuh kita secara alamiah akan berusaha menambal luka itu dengan membentuk bekuan darah. Nah, bekuan darah inilah bom waktunya. Jika bekuan darah ini cukup besar dan menyumbat total aliran darah ke jantung, dalam hitungan menit terjadilah serangan jantung. Jika bekuan itu terlepas, berjalan-jalan mengikuti aliran darah dan berhenti di pembuluh darah otak yang lebih kecil, maka terjadilah stroke. Semuanya bisa terjadi begitu cepat tanpa peringatan. Inilah mengapa kolesterol tinggi dijuluki sebagai silent killer, pembunuh diam-diam. Mengerikan bukan? Sekarang mari kita beralih ke monster kedua, asam urat. Sama seperti kolesterol, asam urat sebenarnya adalah produk normal dari tubuh. Ia adalah zat sisa dari pemecahan senyawa bernama purin yang banyak terdapat dalam makanan seperti jeroan, daging merah, hidangan laut atau bahkan melinjo dan empingnya. Normalnya, ginjal kita akan bekerja menyaring asam urat ini dan membuangnya keluar dari tubuh melalui air seni. Masalah muncul ketika produksi asam urat di tubuh Anda terlalu banyak
Atau fungsi ginjal Anda sedikit menurun sehingga tidak mampu membuangnya dengan efisien. Apa yang terjadi ketika asam urat menumpuk di dalam darah? Coba bayangkan Anda melarutkan terlalu banyak garam di dalam segelas air. Awalnya larut, tapi kalau terus ditambah lama-lama akan muncul endapan kristal di dasar gelas kan? Hal yang sama persis terjadi di dalam tubuh Anda. Kelebihan asam urat ini akan berubah menjadi kristal-kristal super tajam, bentuknya seperti jarum-jarum mikroskopis. Dan kristal-kristal tajam ini suka sekali mengendap di tempat-tempat yang suhunya lebih dingin, terutama di persendian. Jempol kaki adalah target favoritnya, diikuti oleh pergelangan kaki, lutut, dan pergelangan tangan. Ketika kristal-kristal ini menumpuk di sendi, tubuh kita akan menganggapnya sebagai benda asing yang berbahaya. Sistem imun kita akan melancarkan serangan besar-besaran, menyebabkan peradangan hebat. Inilah yang disebut serangan gout atau pirae. Rasanya, jangan ditanya. Pasien saya menggambarkannya seperti sendinya sedang dihancurkan dari dalam, panas, bengkak, merah, dan sakitnya mencapai level 10 dari 10. Bahkan, sekedar gesekan udara dari kipas angin pun bisa terasa menyiksa. Serangan ini bisa berlangsung berhari-hari, membuat Anda tidak bisa beraktivitas sama sekali. Jika dibiarkan terus-menerus, kristal ini tidak hanya menyebabkan nyeri. Tumbukan kristal yang mengharas akan membentuk benjolan yang disebut topi di bawah kulit, merusak tulang rawan dan sendi secara permanen, menyebabkan kecacatan. Lebih parah lagi, kristal-kristal ini juga bisa mengendap di ginjal, membentuk batu ginjal yang bisa menyumbat saluran kemih dan merusak fungsi ginjal secara keseluruhan. Jadi, rasa nyeri di sendi itu hanyalah puncak dari gunung es. Di bawahnya dipotensi kerusakan organ yang jauh lebih serius. Sekarang setelah Anda mengetahui betapa berbahayanya kedua monster ini, saya ingin Anda berhenti sejenak dan merenung. Coba tuliskan di kolom komentar di bawah berapa usia Anda sekarang dan keluhan apa yang paling sering Anda rasakan. Apakah leher yang tegang, sering kesemutan di tangan atau kaki, atau nyeri sendi yang datang dan pergi? Mari kita saling berbagi experience di kolom komentar. Dengan begitu, Anda akan sadar bahwa Anda tidak sendirian dalam perjuangan ini dan kita bisa saling menguatkan. Baik, sekarang kita sampai pada bagian yang paling Anda tunggu-tunggu. Apa sebenarnya 3 bahan ajaib yang ada di dapur kita yang bisa menjadi senjata ampuh untuk melawan kerak kolesterol dan kristal asam urat ini? Apakah bahannya mahal? Apakah sulit ditemukan? Jawabannya sama sekali tidak. Bahan-bahan ini sangat murah, sangat mudah ditemukan di pasar tradisional maupun supermarket. Bahkan mungkin saat ini ada di rak bumbu Anda. Bahan rahasia pertama adalah sebuah daun yang wanginya sangat khas yang selalu menjadi primadona dalam masakan-masakan Indonesia seperti rendang, opor, atau sayur lodeh. Iya, betul sekali. Bahan pertama kita adalah daun salam. Jangan remehkan daun hijau ini. Di balik aromanya yang sedap, daun salam menyimpan kekuatan luar biasa. Sejak zaman nenek moyang kita, daun ini sudah digunakan sebagai obat herbal untuk berbagai penyakit. Secara ilmiah, daun salam mengandung senyawa aktif seperti flavonoid, tanin, dan minyak atsiri. Senyawa flavonoid di dalamnya bekerja seperti seorang agen pembersih super di dalam darah kita. Ia membantu menghambat aktivitas sebuah enzim bernama xantin oksidase. Ini adalah enzim yang bertanggung jawab untuk memproduksi asam urat di dalam tubuh. Jadi, dengan menghambat enzim ini, produksi asam urat bisa ditekan. Selain itu, daun salam juga memiliki sifat diuretik, yang artinya ia membantu meningkatkan produksi air seni. Ini sangat penting karena semakin banyak Anda buang air kecil, semakin banyak pula asam urat berlebih yang ikut terbuang keluar dari tubuh Anda, mencegahnya mengendap menjadi kristal. Untuk kolesterol, beberapa penelitian menunjukkan bahwa senyawa dalam daun salam juga membantu menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL dan trigliserida dalam darah. Sungguh luar biasa, bukan? Selembar daun bumbu masakan ternyata punya manfaat sehebat ini. Sekarang, bahan ajaib kedua. Bahan ini berupa batang, punya aroma segar seperti lemon, dan sering dijadikan bahan utama dalam minuman penghangat tubuh atau bumbu tom yum. Sudah bisa menebak? Tepat sekali. Bahan kedua kita adalah sereh atau serai. Batang serai yang biasa kita geprek sebelum dimasukkan ke dalam masakan ini adalah gudang antioksidan dan senyawa-senyawa kuat. Salah satu senyawa utamanya bernama sitral. Penelitian menunjukkan bahwa sitral ini punya kemampuan untuk menghambat kerja enzim kunci di dalam hati kita yang bertugas memproduksi kolesterol. Jadi, dengan menghambat enzim ini, produksi kolesterol jahat bisa ditekan. Selain itu, serai juga punya efek diuretik yang sangat baik. Ia membantu mengguyur ginjal kita, mendorong keluar racun dan tumpukan asam urat melalui urin. Efek detoksifikasinya ini membuat serai menjadi komponen yang sangat penting dalam ramuan kita. Siap untuk bahan pamungkas kita?
Bahan ketiga ini adalah sang raja dari segala rimpang, primadona dapur Indonesia yang hampir tidak mungkin tidak ada di setiap rumah. Warnanya kuning pucat, rasanya pedas menghangatkan, dan aromanya sangat kuat. Tentu saja, bahan ketiga kita adalah jahe. Siapa yang tidak kenal jahe, tapi mungkin belum banyak yang tahu kekuatan medisnya yang dahsyat. Jahe mengandung senyawa bioaktif yang paling utama bernama gingerol. Gingerol inilah yang memberikan rasa pedas dan juga manfaat anti peradangan yang sangat kuat. Ketika serangan asam urat terjadi, sendi kita meradang hebat. Nah, gingerol ini bekerja seperti obat anti nyeri dan anti radang alami. Ia menenangkan sendi yang sedang terbakar, mengurangi bengkak dan meredakan rasa sakit yang menyiksa. Ini adalah pertolongan pertama yang sangat efektif. Untuk urusan kolesterol, peran jahe juga tidak kalah penting. Jahe membantu mencegah proses oksidasi pada kolesterol jahat atau LDL. Anda harus tahu, LDL baru menjadi benar-benar berbahaya dan lengket ketika ia teroksidasi. Jahe dengan kekuatan antioksidannya mencegah proses ini terjadi. Ia membuat kolesterol jahat tidak terlalu lengket sehingga lebih sulit menempel di dinding pembuluh darah. Sungguh luar biasa, bukan? Selembar daun bumbu masakan ternyata punya manfaat sehebat ini. Sekarang, coba Anda bayangkan kekuatan ketiganya ketika disatukan. Ini bukan lagi sekedar 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Ini adalah efek sinergi yang luar biasa. Daun salam bekerja menekan asam urat dan membersihkannya. Serai bekerja mematikan keran produksi kolesterol dan membantu proses pembuangan. Lalu, jahe datang untuk meredakan peradangan dan melindungi pembuluh darah. Mereka adalah sebuah tim impian, sebuah pasukan khusus yang menyalang kolesterol dan asam urat dari berbagai penjuru. Inilah yang membuat rebusan ini begitu ajaib. Nah, sekarang sampailah kita pada bagian yang paling krusial. Bagaimana cara membuat dan mengonsumsi ramuan ajaib ini dengan benar? Tolong simak baik-baik, catat jika perlu, karena takaran dan cara pembuatan yang tepat akan sangat menentukan khasiatnya. Jangan sampai ada langkah yang terlewat. Pertama, siapkan bahan-bahannya. Anda akan membutuhkan sekitar 10 hingga 15 lembar daun salam. Saya sarankan pilih daun yang sudah agak tua, warnanya hijau gelap, karena kandungan zat aktifnya lebih maksimal. Jangan gunakan daun yang masih terlalu muda atau yang sudah kering dan rapuh. 2 atau 3 batang serai ukuran sedang. Pilih yang batangnya masih segar dan gemuk. 1 ruas jahe, kira-kira seukuran ibu jari orang dewasa. Pilih jahe yang juga sudah tua karena lebih pedas dan kandungan gingerolnya lebih tinggi. Dan yang terakhir, 4 gelas air putih bersih atau setara dengan sekitar 800 ml. Sudah siap bahannya? Sekarang kita masuk ke langkah-langkah pembuatannya. Sangat mudah. Langkah pertama, cuci bersih semua bahan di bawah air mengalir. Pastikan tidak ada sisa tanah atau kotoran yang menempel, terutama pada jahe dan serai. Langkah kedua, ambil batang serai dan jahe. Tidak perlu dikupas. Cukup Anda geprek atau memarkan menggunakan ulekan atau bagian belakang pisau yang tebal. Tujuannya adalah untuk memecah serat-seratnya sehingga semua saripati dan minyak esensial di dalamnya bisa keluar secara maksimal saat direbus. Anda akan langsung mencium aroma wangi yang khas saat melakukannya. Langkah ketiga, siapkan panci. Sebaiknya gunakan panci stainless steel atau panci tanah liat. Hindari menggunakan panci aluminium jika memungkinkan. Masukkan semua bahan yang sudah dicuci dan digepret tadi. 10 hingga 15 lembar daun salam, 2-3 batang serai, dan 1 ruas jahe. Langkah keempat, tuangkan 4 gelas air putih ke dalam panci yang sudah berisi bahan-bahan tadi. Langkah kelima, nyalakan kompor dengan api sedang, jangan terlalu besar. Biarkan ramuan ini mendidih secara perlahan. Setelah mendidih, kecilkan sedikit apinya dan biarkan terus terebus. Kunci utamanya ada di sini. Anda harus merebusnya sampai air yang tadinya 4 gelas itu menyusut hingga tersisa kira-kira setengahnya atau menjadi sekitar 2 gelas. Proses penyusutan ini sangat penting untuk memastikan semua zat aktif dari ketiga bahan tersebut terekstrak sempurna ke dalam air, membuat rebusan kita menjadi pekat dan berkhasiat. Langkah keenam,
Setelah airnya menyusut menjadi sekitar 2 gelas, matikan api. Angkat pancinya dan diamkan sejenak. Kemudian, saring air rebusan tersebut untuk memisahkan ampasnya. Sekarang Anda memiliki 2 gelas air rebusan ajaib berwarna kecoklatan. Lalu, bagaimana cara meminumnya? Untuk hasil yang optimal, minumlah ramuan ini selagi masih hangat. Dosisnya adalah 2 kali sehari. 1 gelas diminum di pagi hari, idealnya saat perut masih kosong, sekitar 30 menit sebelum Anda sarapan. Mengapa? Karena saat perut kosong, penyerapan zat-zat aktif dari ramuan ini oleh tubuh akan menjadi jauh lebih maksimal, tidak terganggu oleh makanan lain. Kemudian, 1 gelas sisanya Anda minum di malam hari, sesaat sebelum Anda tidur. Mengapa sebelum tidur? Karena malam hari adalah waktunya tubuh kita melakukan regenerasi dan detoksifikasi. Meminum ramuan ini sebelum tidur akan membantu proses pembersihan racun, kolesterol, dan asam urat saat Anda sedang beristirahat pulas. Bagaimana dengan rasanya? Tentu ini bukan minuman manis seperti teh. Rasanya akan sedikit sepat khas daun salam dengan aroma wangi serai dan sensasi hangat pedas dari jahe di tenggorokan. Mungkin pada awalnya terasa aneh, tapi percayalah ini adalah rasa dari sebuah obat alami yang manjur. Jika Anda benar-benar tidak tahan dengan rasanya, Anda boleh menambahkan 1 sendok teh madu murni. Ingat, madu murni ya, jangan sekali-kali menambahkan gula pasir. Karena itu justru akan kontraproduktif. Lakukan terapi ini secara rutin setiap hari selama 1 hingga 2 minggu. Coba rasakan dan amati perubahan pada tubuh Anda. Mungkin leher Anda tidak lagi sekangku biasanya, atau nyeri-nyeri di persendian mulai berkurang. Tentu saja, untuk hasil yang paling akurat, cara terbaik adalah dengan melakukan cek laboratorium untuk kadar kolesterol dan asam urat Anda sebelum dan sesudah menjalani terapi ini. Tapi tunggu dulu, sebelum Anda bersemangat dan langsung lari ke dapur untuk mencoba, ada beberapa hal yang sangat penting untuk saya sampaikan. Mohon dengarkan baik-baik. Pertama, dan ini yang paling utama, rebusan herbal ini adalah sebuah terapi pendukung. Ia bukanlah pengganti mutlak dari obat-obatan yang sudah diresepkan oleh dokter Anda. Jika saat ini Anda sedang dalam pengobatan untuk kolesterol tinggi atau asam urat, jangan pernah menghentikan konsumsi obat Anda secara sepihak tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter yang merawat Anda. Anggaplah ramuan ini sebagai teman duet obat dokter Anda yang bekerja sama untuk mempercepat penyembuhan. Kedua, ada beberapa kondisi yang perlu berhati-hati. Bagi para ibu yang sedang hamil atau menyusui, sebaiknya tunda dulu mengonsumsi ramuan ini atau konsultasikan dengan dokter kandungan Anda. Bagi Anda yang memiliki riwayat penyakit ginjal yang sudah cukup serius atau memiliki masalah lambung akut seperti MA kronis atau GERD, juga sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter sebelum mencoba. Karena sifat diuretik dari ramuan ini akan membuat ginjal bekerja sedikit lebih keras, dan jahe bisa jadi terlalu pedas untuk lambung yang sensitif. Keamanan Anda adalah prioritas nomor 1. Dan yang terakhir, dan ini tidak kalah pentingnya, jangan pernah berpikir bahwa dengan meminum rebusan ini, Anda bisa bebas makan apa saja. Itu adalah pemikiran yang sangat keliru. Rebusan herbal ini akan bekerja 100 kali lipat lebih efektif jika dan hanya jika Anda mengimbanginya dengan perubahan gaya hidup yang sehat. Apa saja itu? Sederhana saja. Mulailah kurangi musuh-musuh utama Anda. Gorengan yang direndam minyak, makanan bersantan kental, kulit ayam, jeroan seperti usus, ati, ampela, otak, juga batasi manis merah, makanan laut seperti udang, cumi, kerang, dan tentu saja kacang-kacangan dan emping beginjau bagi penderita asam urat. Gantilah itu semua dengan memperbanyak konsumsi sayuran hijau, buah-buahan segar, dan ikan. Lalu perbanyak minum air putih, ini wajib. Bayangkan air putih itu seperti air untuk menyiram toilet. Tanpa air yang cukup, bagaimana ginjal Anda bisa menggelontor dan membuang semua kotoran termasuk asam urat? Minumlah minimal 8 gelas sehari. Dan terakhir, bergeraklah.
Anda tidak perlu menjadi atlet, cukup dengan jalan kaki santai selama 30 menit setiap pagi. Olahraga ringan yang teratur akan membantu meningkatkan kadar kolesterol baik atau HDL yang berfungsi sebagai truk sampah pengangkut kolesterol jahat. Pada akhirnya, kesehatan adalah investasi Anda yang paling berharga, lebih berharga dari rumah, mobil, atau harta apapun. Jangan biarkan kolesterol dan asam urat yang tidak terdeteksi itu diam-diam mencuri kebahagiaan dan kualitas hidup Anda di masa tua. Solusinya seringkali tidak perlu mahal, tidak perlu rumit, bahkan bisa kita temukan di sudut dapur kita sendiri, dari warisan alam yang telah disediakan untuk kita. Sekali lagi, saya, Dr. Siska, ingin sekali mendengar cerita dari Anda. Gunakan kolom komentar di bawah ini. Ceritakan apa saja keluhan yang sedang Anda rasakan. Dan jika Anda berkomitmen untuk mencoba resep ini, kembalilah lagi ke video ini beberapa minggu dari sekarang dan bagikan hasilnya kepada kami semua. Cerita Anda bisa menjadi inspirasi dan sumber kekuatan bagi banyak orang lain yang sedang berjuang di luar sana. Jika informasi yang saya bagikan hari ini terasa bermanfaat dan membuka wawasan baru untuk Anda, saya akan sangat berterima kasih jika Anda berkenan menekan tombol suka atau like untuk video ini. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk subscribe ke channel Podcast Dokter Sehat dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, Anda tidak akan pernah ketinggalan berbagai tips, ilmu, dan rahasia terbaru dari kami untuk menjaga tubuh Anda tetap sehat, bugar, dan jauh dari penyakit. Ingatlah selalu pesan saya, mencegah jauh lebih mudah dan lebih murah daripada mengobati. Mulailah langkah kecil Anda hari ini. Mulailah dari dapur Anda sendiri. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di video kesehatan selanjutnya.